Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ibu Aprilia Nursanti. Oh ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan mengajar matematika kelas 5. Materi pelajaran pada kali ini adalah perkalian dan pembagian pecahan biasa. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui video ini siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan biasa dengan tepat. Sekarang guru mau tanya, tahukah kamu bagaimana cara menyelesaikan perkalian dan pembagian pecahan biasa? Oke, Bu Guru acungkan jempol bagi yang sudah tahu. Bagi yang belum tahu, simak penjelasan dari Ibu berikut ini ya. Coba perhatikan soal perkalian pecahan berikut ini. Nomor 1, 3/4 dikali 2/3. Nomor 2, 1/4 dikali 7. Sebelum menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam perkalian pecahan. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yang ketiga, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Ayo kita bahas soal tersebut satu persatu. Nomor 1, 3/4 dikali 2/3. Ingat ya anak-anak, 3 langkah perkalian dalam pecahan. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat di sini, 3/4 dan 2/3. Ini merupakan sudah pecahan biasa. Jadi, langkah nomor 1 sudah kita laksanakan. Kemudian langkah yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Untuk pembilang dalam pecahan tersebut adalah 3 dan 2, sedangkan penyebutnya adalah 4 dan 3. Sekarang kita kalikan, 3 kali 2 sama dengan 6, sedangkan 4 kali 3 sama dengan 12. Langkah yang kedua sudah kita laksanakan. Sekarang perhatikan langkah yang ketiga. Sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Kita lihat di sini. Apakah pecahan ini sudah termasuk dalam pecahan bentuk sederhana? Ya, belum. Ini belum sederhana. Maka harus kita sederhanakan. Dalam menyederhanakan pecahan itu ada 2 cara. Yang pertama, menentukan FBB-nya dahulu, dan yang kedua, membagi dengan bilangan prima. Apakah anak-anak ingat bilangan prima itu berapa saja? Ya, kalau yang ingat, pintar sekali. Bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita akan coba bagi pecahan berikut ini dengan angka 2. Ya, kita lihat 6 dibagi 2 sama dengan berapa anak-anak? Ya, betul, 3. Kemudian 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 dalam bentuk sederhana itu 3/6. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, apakah pecahan 3/6 itu sudah dalam bentuk pecahan yang sederhana? Ya, belum. 3/6 ini belum dalam bentuk pecahan yang sederhana. Kita bisa sederhanakan lagi. Kita coba bagi dengan angka 2 dahulu. Coba 3 dibagi 2, ada sisanya ya. Sekarang 6 dibagi 2, 3. Ya, ini salah satu ada yang bersisa. Oleh karena itu tidak bisa dibagi 2. Sekarang kita coba bagi 3. Coba bagi 3. 3 dibagi 3 bisa 1, sedangkan 6 dibagi 2, 2. Ya, jadi 3/6 apabila disederhanakan menjadi 1/2. Ya, kita sudah melakukan langkah yang ketiga. Jadi 3/4
dikali 2/3 sama dengan 1/2. 1/2 ini sudah sangat sederhana ya anak-anak. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua adalah 1/4 dikali 7. Ya, dalam menyelesaikan soal itu harus ingat 3 langkahnya. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat 1/4 merupakan pecahan biasa, sedangkan 7 bukan. Oleh karena itu kita harus mengubah 7 dalam bentuk pecahan biasa. Kita beri 7 menjadi 7/1. Sekarang kita sudah melakukan langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka akan memperoleh hasil 7/4 karena 1 dikali 7 sama dengan 7, 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita lihat. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini adalah pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Oleh karena itu, kita harus bagi dengan penyebutnya. Cara membaginya bagaimana anak-anak? Ya, dengan menggunakan porogapet. Sekarang lihat Bu Guru. 7 dibagi 4. Lihat di sini ya anak-anak. 7 dibagi 4 sama dengan berapa? 1. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, ditaruh di bawah angka 7. Kemudian dikurangkan 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Jadi dapat ditulis 1/3/4. 1 diperoleh dari hasilnya, kemudian 3 diperoleh dari hasil pengurangannya. Ya, dapat ditulis 1/3/4. Sekarang kita lihat langkah yang ketiga. 1/3/4 apakah masih bisa disederhanakan? Ya, tidak. 1/3/4 ini merupakan hasil yang paling sederhana. Jadi hasil dari 1/4 dikali 7 sama dengan 1/3/4. Ya, anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang perkalian pecahan. Sekarang perhatikan soal di bawah ini tentang pembagian pecahan. Soal yang pertama, 1/2 dibagi 2/3. Yang kedua, 2/9 dibagi 4. Sebelum mengerjakan soal tersebut, kita harus mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pembagian pecahan. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, ubahlah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Caranya yaitu kalikan dengan kebalikan pecahan kedua. Yang ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Dan yang keempat, sederhanakan jika masih bisa disederhanakan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nomor 1, 1/2 dibagi 2/3 sama dengan titik-titik. Kita harus ingat 4 langkah pembagian pecahan di bawah ini. Yang pertama, pastikan sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat 1/3 dan 2/3. Ini merupakan bentuk pecahan biasa. Kita berarti sudah menyelesaikan langkah yang pertama. Yang kedua, ubahlah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Sekarang kita lihat. Kita tulis kembali 1/2 kemudian dikali. Apabila di sini berubah menjadi tanda kali, maka pecahan yang kedua harus dibalik. Ya, dibalik menjadi 3/2. Setelah itu, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berarti 1 dikali 3 untuk pembilangnya dan 2 dikali 2 untuk penyebutnya. Hasilnya adalah 3/4. Ya, kita sudah melakukan langkah yang ketiga. Sekarang kita lihat dulu apakah 3/4 itu sudah termasuk dalam pecahan yang paling sederhana. Ya betul, 3/4 merupakan pecahan yang paling sederhana. Jadi hasil dari 1/2 dibagi 2/3 sama dengan 3/4.
Kemudian soal nomor 2. 2/9 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Ya, harus selalu mengingat 4 langkah dalam mengerjakan soal pembagian pecahan ya anak-anak, supaya kalian tidak lupa. Sekarang kita akan ubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. 2/9 sudah menjadi pecahan biasa. Kemudian 4 ini dirubah menjadi pecahan biasa, menjadi 4/1. Setelah itu kalian ubah tanda pembagian tersebut menjadi tanda perkalian. Kita tulis lagi 2/9, kemudian kali. Apabila sudah berubah dalam bentuk perkalian, maka pecahan yang kedua harus dibalik menjadi 1/4. Sekarang kita lihat dulu, apakah angka-angka tersebut ada yang bisa disederhanakan atau dicoret? Ya, kita lihat. Bisa ya anak-anak, 2 dengan 4 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, kemudian 4 dibagi 2 2. Setelah itu kalian kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tapi sebelumnya kalian tulis kembali pecahan yang tadi di atas menjadi 1/9 dikali 1/2. Setelah itu dikalikan pembilang dan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka hasilnya akan menjadi 1/18. Setelah itu kita lihat 1/18 ini apakah termasuk dalam pecahan yang paling sederhana? Ya betul, soalnya pecahan tersebut tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi hasil dari 2/9 dibagi 4 adalah 1/18. Ya anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru tentang perkalian dan pembagian pecahan biasa ya anak-anak. Sekarang kalian coba kerjakan soal-soal di bawah ini, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kerjakan di buku pekerjaan kalian ya. Kalian bisa meminta bantuan orang tua apabila kalian mendapat kesusahan. Oke, terima kasih. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.